Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Nah, untuk video yang selanjutnya saya akan menjelaskan dalil-dalil fungsi turunan yang ketiga. Nah, dalil fungsi turunan yang ketiga itu jika fx sama dengan k gx, jadi ada konstanta dan sebuah fungsi. Jadi fungsi itu sama dengan konstanta dan fungsi gitu ya. Maka turunan pertama dari fungsi fx yaitu sama dengan k g aksen x. Jadi si fungsinya ini kita turunkan juga. Jadi cari turunan pertama dari fungsi fx itu adalah karena ada fungsi di dalamnya, di dalam fungsinya, maka fungsinya juga kita turunkan. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Cara pembuktiannya juga sama dengan menggunakan konsep turunan dengan menggunakan prinsip limit. Nah, jadi misalnya karena di sini fungsinya dalam fungsi fx ya, jadi saya buat jadi f aksen x-nya itu adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx. Nah, fx plus h-nya itu kan artinya kan setiap variabel x yang ada dalam fungsi fx itu kita ganti dengan x plus h. Nah, sedangkan variabel x-nya itu adalah dalam fungsi gx. Nah, sehingga si gx x-nya di sini nanti kita ganti jadi x plus h. Jadi k g x plus h min fx-nya. Fx-nya itu adalah k dikali dengan gx. Jadi k gx per h. Nah, kalau sudah sampai di sini, karena dia yang pembilang sama-sama punya k, maka k-nya kita keluarkan. Jadi limit h mendekati 0, ini limit ya. Jadi k dalam kurung g x plus h min gx per h. Nah, sehingga kalau kita lihat yang di dalam kurung ini, kan dia bentuknya bentuk konsep limit ya, hampir sama tuh. Cuman yang ini dalam bentuk f, fungsi f, yang ini dalam bentuk fungsi g. Nah, bisa dilihat ya, sama-sama per h juga. Nah, sehingga ini bisa kita bilang adalah g aksen x no, karena kan di sini kan f aksen x-nya kan ini. Berarti kalau di dalam bentuk g berarti dia jadinya g aksen x, maka k kalau kita ganti dia dengan g aksen x jadinya sini g aksen x. Ini f aksen x-nya. Nah, maka ini terbukti bahwa ketika fungsi fx sama dengan k gx, maka f aksen x-nya itu sama dengan k g aksen x. Nah, ini saya kotakin ya. Nah, jadi kita bisa gunakan ini nih, nggak usah lagi pakai konsep limit pada saat mengerjakan contoh soal nanti. Nah, ini biar lebih paham, saya kasih contoh soal. Saya bikin contoh ya. Contoh, misalkan tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan misalnya k-nya kan konstanta ya, berarti 3. Saya buat fungsinya x kuadrat min 3. Misalnya gitu. Ini cara menjawabnya ya. Jawab. Nah, tadi kan kita sudah di dalil pertama dan di dalil kedua sudah kita bahas tentang dalil fungsi turunan. Ketika dia sebuah konstanta, maka dia pasti turunannya adalah sama dengan 0. Ketika dia berpangkat n dan n-nya adalah sebuah bilangan bulat, maka kan si 2-nya tinggal turun aja terus pangkatnya berkurang 1. Maka turunan pertama dari fx 3 dikali x kuadrat min 3 itu hasil turunannya adalah kalau kita menggunakan dalil yang nomor 3 ini, k-nya kan tetap ya, ini kan k nih, k-nya tetap ditulis 3 dikali dengan, nah ini kan kita bisa menggunakan dalil yang nomor 2 tuh. Jadi 2-nya turun jadi sebuah koefisien x pangkat 2 dikurang 1 karena pangkatnya berkurang 1 min, karena ini konstanta kita bisa pakai dalil yang pertama. Kalau di konstanta kan pasti turunannya adalah 0 gitu ya. Nah, ini sama dengan 3 dikali 2
2 dikurang 1 itu adalah 1, jadi X pangkat 1 atau X saja. Dikurang 0 kan tetap dia aja tuh, tetap 2X maksud saya. Nah yang akhirnya ini tinggal kita kalikan aja, jadinya hasilnya adalah 6X. Nah jadi dengan menggunakan dalil yang nomor 3 ini, kita bisa lebih mudah mengerjakan turunan dari sebuah fungsi fx, yang dimana sebuah fungsi fx itu memiliki sebuah koefisien k, koefisien adalah sebuah konstanta, dan sebuah fungsi lainnya, atau fungsi gx atau fungsi hx nantinya. Kira-kira seperti itu.